Coba di Baru itu. suara netizen yang kedengaran. Ya, suara peserta yang kedengeran, Pak. Suara netizen. Bener suaranya. Volumenya kurang dibesarin ini kayaknya. Ini sudah gede banget ini suara Pak Tony aja yang kedengeran nih. Oh maaf Pak. Iya langsung sidang Pak Ali. Yang belum mulai mungkin. Sudah dari Suara tadi. dari Dari rektorat tadi. nggak sampai di Fakultas Pertanian ini. Oh, belum, masih di jalan ke Prof Cipta. Masih. Tes satu. Nah, Nah, mantap mantap. sudah. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Udah strong deh. Be strong. Baik, kita ulang lagi kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kami pun Ya, Bu. yang saya hormati, ini di temuan secara luring ada Prof. Abdurrahman sebagai Ketua Tim Integritas. Kemudian ada Prof. Bambang, ada Prof. Novita, ada beberapa profesor yang memang nanti kita minta bantu untuk memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu semua. Hari ini kita coba untuk memberikan penjelasan terkait dengan kenaikan jabatan fungsional dosen pada masa transisi. Jadi sebagaimana ketentuan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek bahwa selama masa transisi ini ada 2 periode kenaikan jabatan fungsional dosen. Pada periode 1 ini sudah selesai pada bulan Agustus kemarin dan kita sudah mengirimkan 46 usulan profesor dan 42 usulan lektor kepala. Dari 46 tersebut, yang disetujui untuk profesor itu adalah 6 usulan, yang alhamdulillah hari ini sudah keluar hampir semua SK yang pada periode 1. Kemudian untuk lektor kepala tadi dari 42 yang kita usulkan, ini ada 10 yang disetujui. Jadi dari 42, ini 10 lektor kepala yang disetujui, dan insya Allah ini juga sudah keluar SK penetapannya. Selain sebelum itu keluar juga sertifikat kompetensinya. Nah, pada periode 1 ini masih dimungkinkan untuk revisi. Pada masa revisi kemarin kita mengajukan 30 usulan. Dari 30 usulan itu yang telah disetujui sebanyak 14. Jadi alhamdulillah bertambah lagi guru besar pada masa periode 1 revisi itu disetujui 9 usulan. Kemudian lektor kepala yang sudah disetujui ada 5 usulan. Total ada 14 usulan. Ini juga sudah ditolak ada 12. Jadi guru besar yang ditolak itu ada 6 usulan. Kemudian lektor kepala yang ditolak itu ada 6 usulan. Yang belum ada keputusan sampai hari ini, sampai detik ini, karena hari ini terakhir, mudah-mudahan ini ada 4 orang yang belum mendapatkan keputusan dari asesor. Mudah-mudahan ini kita akan segera mendapatkan informasinya. Dan dimungkinkan bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti periode 1 dan ternyata belum disetujui atau belum direkomendasikan, ini nanti bisa mengusulkan pada periode kedua. Oleh karena itu, saya berharap ini dengan melalui forum ini nanti akan dijelaskan apa persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Nanti akan disampaikan oleh beberapa narasumber dari Prof. AB, Ketua Tim Integritas. Ini akan menceritakan bagaimana pengalaman pada periode 1 yang lalu, alasan-alasan penolakan yang pada prinsipnya ada 2 hal, ada 2 kelompok penolakan. Yang pertama adalah penolakan karena alasan administratif, ya, terkait pemadanan data misalnya, terkait dengan akreditasi dan seterusnya. Kemudian ada juga kelompok yang kedua adalah substansif. Nah, ini akan dijelaskan. Jadi bagaimana supaya lolos dari sisi administratif dan lolos juga dari sisi substantif, sehingga kita berharap yang diusulkan itu nanti memang akan mendapatkan penilaian yang direkomendasikan oleh para asesor. Karena Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada konsekuensi ketika kita mengusulkan ternyata artikelnya bermasalah. Ini tidak hanya Bapak Ibu yang rugi, tapi institusi ini juga akan rugi karena akan mendapatkan punishment dari kementerian.
Oleh karena itu, terus terang ini juga dibuat berlapis. Jadi peraturan menteri tentang integritas dalam menghasilkan karya ilmiah ini menjadi perhatian dari Bapak Ibu pengusul, itu menyiapkan fakta integritas, kemudian nanti senat fakultas, senat universitas, terakhir komite integritas, kemudian yang terakhir lagi adalah pimpinan, dalam hari ini Ibu Rektor Universitas Lampung juga akan memberikan validasi semua, dan kalau nanti ternyata ada hal-hal yang dilihat ini adalah fraud atau pelanggaran, ini akhirnya kita juga akan menerima sanksi. Oleh karena itu kita berharap bahwa yang kita kirimkan ini sudah benar-benar melalui proses filter dan screening yang benar, sehingga Bapak Ibu tidak dirugikan dan tentu saja institusi ini tidak dirugikan. Ini yang kita harapkan. Jadi nanti mohon perhatian Bapak Ibu semua untuk bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman terkait dengan periode 1. Nah, besok itu ada undangan dari Dirjen Dikti kalau memang nanti berkesempatan terkait dengan Peraturan Menteri Nomor 44 tahun 2024 bahwa pada bulan Januari yang akan datang itu proses kenaikan jabatan fungsional dosen itu sudah tidak melalui pusat lagi, tapi diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi. Ini besok baru akan disosialisasikan. Tapi yang paling penting untuk hari ini adalah bagaimana Bapak Ibu yang berencana untuk mengusulkan kenaikan jabatan fungsional pada periode kedua ini bisa berjalan dengan lancar, sehingga harapan Bapak Ibu kenaikan karir jabatan fungsional bisa tercapai dengan baik. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi pada sore hari ini saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kepada Ibu Mirasari sebagai koordinator kepegawaian untuk bisa membantu secara bergantian. Nanti beberapa profesor akan menyampaikan materi terkait dengan apa-apa yang harus disiapkan Bapak Ibu. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya di acara penyampaian kenaikan jabatan akademik, laporan gelombang 1 dan penyampaian gelombang kedua. Terima kasih kepada Pak Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan atas penyampaian sambutannya serta penyampaian laporannya. Untuk menyingkat waktu, kita langsung saja ke narasumber pertama yang akan menyampaikan sambutan penyampaian ketentuan umum kenaikan jabatan fungsional pada masa peralihan. Untuk itu kepada Prof. AB untuk menjelaskan. Tes, masuk ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Tabik pun. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 2, para tim integritas Universitas Lampung. Ini ada Prof. Bambang, Prof. Novita, yang online ada Prof. Sutopo dan Prof. Cita Ginting. Para Bapak Ibu, koordinator kepegawaian dan tim, serta Bapak Ibu semuanya, para calon asosiat profesor dan profesor yang berbahagia. Izin kami mengingatkan kembali, menyampaikan kembali tentang ketentuan umum supaya dipahami bersama, dan apa yang disampaikan Pak Warek 2 tadi tidak terjadi ya. Kalau kita mengajukan Bapak Ibu dengan masih ada menyisakan hal-hal yang salah dalam konteks substantif maupun administratif, kita akan mendapat catatan tersendiri dari kementerian gitu. Oleh karena itu kami mengingatkan kembali tim integritas, sekaligus juga meminta kepada Bapak Ibu kerjasamanya supaya semuanya lancar usulannya. Jadi sekali lagi ada tugas berat yang diemban oleh penilai, yaitu tim integritas di perguruan tinggi Bapak Ibu, supaya
tidak menimbulkan hal-hal yang prasangka gitu ya. Jadi kita memang di level perguruan tinggi masih diminta untuk melakukan penilaian ya sebelum kita ajukan gitu ya. Jadi makanya kita ada tim integritas yang betul-betul ingin sebenarnya tujuannya supaya dilancarkan semua gitu ya dengan ini. Karena kenapa? Karena banyak temuan-temuan yang memang sepertinya itu akan menjadi sorotan para asesor gitu ya. Nah, oleh karena itu kita lakukan pengecekan ya kesesuaian usulan dari Bapak Ibu sebelum diajukan ke eh, kementerian ya. Sebelum itu maka kita harus melakukan sejumlah ya langkah yang memang integratif ya. Maka nanti tim saya menyampaikan ke Tuan Umum, nanti ada tim yang secara teknis menyampaikan bagaimana hal-hal kecil yang harusnya tidak terjadi justru terjadi gitu ya. Nah, contoh misalnya dalam satu hal misalnya cek plagiarism ya, cek similarity. Walaupun di bawah 25% ya, tapi kalau ada satu source yang lebih dari 3% Bapak Ibu dari total itu, maka itu pasti dipastikan tidak akan lolos karena ketentuannya plagiarism itu maksimum 25% kemiripannya, tapi tidak boleh ada source ya yang salah satunya dia melebihi 3%. Gitu. Ini juga banyak saya tadi temui di beberapa hasil Turnitin ya, memang ternyata misalnya 12%, tapi 7% ada di satu source ya, kemiripannya dengan jurnal yang lain. Nah, itu dipastikan tidak akan bisa masuk Bapak Ibu ya, tidak akan lolos begitu. Nah, oleh karena itu salah satu tugas perguruan tinggi itu membuat fakta integritas. Nah, makanya kalau kita nanti mengajukan hal-hal yang terkait dengan ajuan Bapak Ibu, misalnya masih ada hal-hal yang terkait yang standar seperti tadi misalnya plagiarism, ya, terus link tidak bisa dibuka, gitu ya, link jurnal tidak bisa dibuka, link artikel sudah dibuka, kemudian tidak ada link yang terkait dengan data Sinta dan seterusnya. Ini terkait dengan fakta integritas yang kita buat. Oleh karena itu mohon Bapak Ibu dicek ulang, ya, dicek ulang semua, ya, link, kemudian semua hasil uji similarity dan seterusnya, ya. Mohon itu tuh dicek ulang. Karena saya temukan juga yang baru periode kedua ini, Bapak Ibu, artikelnya berbeda dengan hasil cek plagiarisinya, gitu. Cek similarity-nya artikel A, artikel yang diajukannya artikel B. Nah, ini jadi salah upload gitu ya. Namun ini segera diperbaiki gitu, temuan-temuan yang seperti ini, karena akan merugikan Bapak Ibu sendiri. Nah, oleh karena itu kita Komite Integritas di Perguruan Tinggi, Bapak Ibu, mohon untuk sekali lagi cek ulang semua usulan itu. Ya, hal-hal yang kecil, tapi justru akan membuat Bapak Ibu jadi terhambat dalam pengajuan kenaikan jabatan akademik ini. Kemudian juga yang ini yang menjadi sorotan beberapa sebelumnya Bapak Ibu tentang formasi jabatan akademik dosen di program studi. Ini mohon dicek ulang juga karena ada yang tidak direkomendasi ya antara artikel dengan formasi jabatan akademik dengan cabang ilmu atau ranting ilmu di prodi itu tidak sesuai. Nah, ini mohon dipetakan betul ya formasi jabatan akademik itu di prodi. Karena masih ada ditemukan kasus gitu ya. Terutama yang di situ sudah ada profesornya
Ya, karena di situ ketentuannya bahwa di setiap rumpun, pohon, cabang, ranting di setiap formasi untuk pengembangan ilmu hanya dapat diisi oleh satu profesor. Ya. Nah, ini mohon dicek ulang Bapak Ibu. Ya. Pengisian bidang ilmu kepakaran atau penugasan di masing-masing program studi. Nah, nanti secara apa namanya teknis disampaikan oleh tim yang lain ya. Seperti misalnya syarat khusus dari rektor ke rektor kepala, dari rektor kepala ke guru besar terkait dengan syarat khusus atau karya ilmiah yang harus di Bapak Ibu ajukan, ada syarat khusus tambahan, kemudian ada syarat data. Ini juga penting. Nah, secara umum dari rektor ke rektor kepala Bapak Ibu, untuk magister itu satu karya ilmiah jurnal internasional terindeks Scopus atau WOS sebagai penulis pertama. Ini masih ada yang mengajukan untuk magister itu proceeding conference. Jadi bukan artikel dari jurnal, ya masih proceeding. Ada yang masih menggunakan proceeding conference. Itu pasti akan ditolak Bapak Ibu, ya. Walaupun itu terindeks Scopus, misalnya IOP atau AIP ya, begitu dan sebagainya yang proceeding conference pasti itu ditolak. Tapi masih ada dosen yang menggunakan karya ilmiah jurnal internasional terindeks itu masih banyak menggunakan hasil conference ya atau apa namanya proceeding conference walaupun dia terindeks Scopus itu tidak bisa digunakan sebagai syarat khusus. Kalau doktor untuk yang lektor ke lektor kepala diingatkan kembali satu karya ilmiah jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2 sebagai penulis pertama. Sebagai penulis pertama gitu. Bisa sekaligus sebagai corresponding author. Tapi tidak hanya corresponding author, dia harus penulis pertama intinya. Walaupun dia bukan corresponding author boleh. Gitu ya. Nah, lebih bagus lagi dia penulis pertama sekaligus juga corresponding author. Sehingga data-data korespondensi dengan jurnal, dengan editor itu jelas terpantau sendiri oleh dosen gitu, oleh apa namanya author ya, plus author gitu. Dan ini harus diperhatikan Bapak Ibu aspek substansi. Ya, nanti dijelaskan oleh tim ya, karena biasanya kita lupa. Gambar, grafik masih ada bahasa Indonesianya. Kalau jurnal itu berbahasa Inggris, itu menjadi banyak temuan kenapa gagal. Ya, jurnalnya ditulis berbahasa Inggris, tapi di dalam tabel misalnya 2,5 ya, masih ditulis 2,5. Padahal dalam bahasa Inggris kan 2,5 mestinya. Ini jadi masalah. Substansi itu ada asesor yang sampai ke sana. Ya, ini temuan dari beberapa yang sudah menyampaikan itu. Nah, kemudian untuk dari lektor kepala ke guru besar, satu karya ilmiah atau artikel jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama, di mana kalau terindeks Scopus SJR minimal 0,1 atau kalau dia Web of Science, Clarified Analytics itu impact faktornya di atas 0,05 ya. Jadi ketentuannya berbeda antara Scopus dengan Web of Science. Nah, saya kira nanti yang syarat khusus dan sebagainya akan disampaikan oleh tim yang lain. Secara umum itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan ajuan Bapak Ibu sekarang karena udah ada pengalaman dari periode pertama, pada periode ini akan jauh lebih baik dan akan berkualitas usulannya gitu ya. Baik secara substantif maupun administratif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Dr. Abdurrahman atas penyampaian ketentuan umum kenaikan jabatan fungsional pada masa peralihan. Untuk berikutnya adalah penyampaian ketentuan syarat khusus dan substansi artikel jurnal yang akan disampaikan oleh Prof. Dr. AG Bambang Setiadi. Untuk Prof. Bambang, untuk dipersilakan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat buat kita semua. Dalam kesempatan ini sebetulnya saya tidak akan memberi materi baru, Bapak Ibu sudah tahu semua sebetulnya. Jadi ada sedikit peraturan yang berbeda dari PAK 2019. Yang terbaru adalah seperti tertera dalam tayangan, syarat khusus untuk naik jabatan KLK dan GB. Kolektor kepala dengan S2, minimal Scopus dan WOS, tidak ada ketentuan SYR. Kolektor kepala dengan S3, minimal Sinta 1 atau 2. Ke guru besar, seperti Bapak Ibu ketahui sudah, SJR-nya 0,1 untuk Scopus dan JIF, WOS untuk artikelnya harus terbit pada jurnal di atas 0,05. Ini sudah terpenuhi saya kira. Jadi pada waktu kita kirim ke Jakarta, Bapak Ibu sudah memenuhi syarat ini, tetapi ternyata di Jakarta yang ini relatif tidak dipermasalahkan, tapi ada masalah lain. Dalam kesempatan ini saya mencoba untuk sharing yang telah disampaikan oleh Review Jakarta kepada kawan-kawan di Universitas Lampung. Silakan Bapak, masukkan ke materi 1. Jadi ada alasan penolakan usulan periode 1. Kami meringkas alasan penolakan. Oke, saya bacakan aja. Syarat khusus tambahannya berupa melampirkan SK sebagai pembimbing dari satu mahasiswa S3 lengkap dengan bukti lembar pengesahan disertasi dari mahasiswa yang dibimbing. Ini salah satu masukan dari Review Jakarta. Berikutnya, Mas. Syarat khusus perlu dilengkapi dengan publikasi yang bereputasi, tidak terindikasi predator dan cloning. Syarat khusus tambahan perlu dilengkapi. Berikutnya, Mas. Karya ilmiah yang diajukan tidak sesuai dengan kompetensi atau kepakaran dosen. Korespondensi tidak disertai catatan hasil review dan revisi secara substansi. Berikutnya. Pengusul diharapkan melengkapi bukti korespondensi dengan melampirkan tanggapan atas review yang diterima. Kebaruan dan kontribusi penelitian dapat diperbaiki agar kualitas substansi penelitian meningkat. Rekam jejak juga perlu diperbarui agar sinkron dengan data publikasi. Berikutnya. Belum direkomendasikan karena jurnal discontinued dan lowongan formasi jabatan yang diusulkan menurut berita acara Senat tidak ada di dokumen kebutuhan dan formasi jabatan. Masih ada syarat administrasi yang harus dipenuhi secara baik. Harus mengajukan karil syarat khusus yang baru, hindari kesamaan dengan karya disertasi. Berikutnya. Untuk syarat tambahan, mohon diberikan bukti hibah penelitian yang berasal dari hibah kompetensi non-internal perguruan tinggi. Syarat khusus, bukti korespondensi menunjukkan jurnal tidak berkualitas tinggi. Komentar pertama, editor langsung menerima. Tidak ada review bersifat substantif. Penerbit masuk dalam kategori jurnal predator, walaupun SJR-nya tinggi. Tambahkan bukti sumber dana penelitian bukan dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Bisa berupa SK rektor, pemenang hibah. Similarity dicek lagi dengan exclude kurang dari 1. Berikutnya, belum direkomendasikan karena karya terbit di jurnal predator, korespondensi tidak lengkap mereview. Syarat khusus tambahan tidak sesuai, serta persyaratan substansi syarat khusus tambahan hibah penelitian dengan sumber biaya internal yang tidak memenuhi ketentuan. Berikutnya, hasil pemeriksaan substansif dosen ini tidak memenuhi karena kinerja publikasi di jurnal bereputasi masih rendah sehingga tidak dapat direkomendasikan ajuan kenaikan jabatannya. Syarat tambahan berupa menerima hibah kompetitif sebagai ketua, lampirkan surat tugas, kontrak, dan laporan penelitian.
belum direkomendasikan karena pengusul belum 3 tahun menyelesaikan pendidikan doktor, sehingga perlu mengajukan lagi 1 karil syarat khusus. Tidak ada SK penugasan atau pengumuman dari Dikti tentang pemenang hibah penelitian kompetitif. Tidak ada formasi guru besar bidang kepakaran pengusul. Surat pengantar PT tidak menyebutkan bidang kepakaran pengusul. Mohon perbaiki atau lengkapi dokumen yang masih kurang, tidak sesuai, dan tambahkan 1 karil syarat khusus. Syarat tambahan, baru 1 reviewer jurnal, kurang 1 jurnal lagi dari jurnal bereputasi. Menerima hibah kompetitif sebagai ketua, tidak diketemukan surat tugas dan laporan akhir. Karya ilmiah sesuai bidang pengusul, terindeks Scopus Q3, Similarity Index 19%, namun terdapat 10% kesamaan dengan tidak terbaca. Oke. Namun terdapat 10% kesamaan dengan 1 sumber. Perlu penjelasan tentang tingginya kesamaan dari sumber tersebut. Oke, saya mencoba untuk yang dari sini. Oke, karena oke. Oke, saya bacakan. Pengusul pernah membimbing, membantu program doktor. Bukti yang dilampirkan adalah lembar pengesahan disertasi dan berita acara sidang terbuka. Adapun SK penugasan dosen terkait sebagai pembimbing tidak atau belum dilampirkan. Ruang lingkup jurnal tidak meliputi bidang kepakaran pengusul. Bukti kontrak hibah penelitian tidak diketemukan yang berupa syarat tambahan. Bukti korespondensi mengindikasikan bahwa karya ilmiah ini bagian dari konferensi, di mana pengusul melakukan submissions abstrak sebelum submit full paper. Mendapatkan hibah penelitian doktor tahun 2021 dengan DIPA Dikti, dibuktikan dengan SK, namun tidak ada laporan hasil penelitiannya. Pengusul pernah menjadi pembimbing disertasi sebagai kopromotor, dibuktikan dengan SK baik sebagai pembimbing maupun penguji di ujian tertutup dan terbuka sebagai bukti mahasiswa sudah lulus. Namun tidak ada bukti cover disertasi dan lembar pengesahan disertasi. Syarat administratif dan substansif tidak memenuhi, namun berdasarkan rekam jejak ada karil lain yang memenuhi syarat. Berikutnya. Usulan tidak dapat dilanjutkan ke guru besar karena pengusul tidak melampirkan SK menguji disertasi dan berita acara sidang disertasi. Surat fakta integritas karya ilmiah dosen terkait seharusnya ditandatangani oleh dosen terkait, tetapi yang diupload surat pernyataan fakta integritas kenaikan jabatan akademik yang ditandatangani oleh dekan. Jurnal Scopus Discontinued 2023 juga di Simago. Untuk jurnal sebaiknya membuat tulisan lagi untuk dipublikasikan pada jurnal yang berkualitas. Korespondensi tidak melampirkan artikel yang disubmit, hasil review, dan artikel yang telah direvisi. Jurnal tersebut, sustainability-nya, diindikasikan bagian dari jurnal Predator oleh Norwegian Scientific Index. Berikutnya. Pengusul agar memperbaiki dokumen yang kurang akurat dan mengupdate akun Sinta dengan dokumen kinerja publikasi yang fokus kepada bidang kepakaran, termasuk buku, buku ajar, dan lain-lain. Karil dapat diragukan karena bukti korespondensi tidak melampirkan artikel yang disubmit, hasil review, dan tulisan yang direvisi. Di database Scopus.com, jurnal ini masih terindeks dari tahun 2006 sampai 2024 di Simago. JR jurnal ini masih terindeks Scopus Q3, namun kurang berhubungan dengan kepakaran pengusul. Jurnal tidak dapat dijadikan syarat khusus. Pada syarat khusus tambahan,
pengusul mengajukan pembimbing pembantu pada program S3. Namun logbook proses pembimbingan tidak dilampirkan untuk bukti proses pembimbingan. Berikutnya, kualitas artikel dan jurnal cukup meragukan. Hanya satu referensi yang masuk 5 tahun terakhir, dihitung dari penerbitan. Jika referensi mayoritas out of date, bagaimana mungkin temuannya diklaim memiliki kebaruan? Ada ketidaksinkronan antara citasi dalam teks dengan daftar referensi. Lampirkan bukti adanya kontrak penelitian dan laporan hasil penelitian yang menunjukkan kebenaran adanya keterlibatan semua penulis dalam suatu penelitian bersama. Dalam syarat khusus tambahan, harap mengajukan hibah penelitian kompetitif tingkat nasional dan lampirkan SK penunjukan dosen terkait sebagai ketua penelitian, kontrak penerima hibah, dan laporan hasil penelitian kompetitif nasional. Karil masih menyajikan gambar berbahasa Indonesia yang tidak jelas. Seharusnya tidak terjadi pada jurnal internasional bereputasi yang dikelola dengan baik. Hasil cek plagiat banyak di-exclude. Pemeriksaan substantif menunjukkan bahwa bukti korespondensi karya ilmiah syarat khusus tidak terlihat adanya komentar atau saran reviewers yang berkualitas dan tidak ada respon penulis secara poin per poin terhadap komentar atau saran reviewers. Substansi karya tidak sesuai dengan bidang ilmu pendidikan tertinggi dan kepakaran yang dibutuhkan atau diusulkan. Silakan ganti karya yang isinya linier dengan disertasi dan kepakaran yang diusulkan. Karya syarat khusus mohon diganti karena yang diupload meragukan di mana bukti korespondensi dan jawaban penulis terhadap komentar reviewer tidak ditemukan. Hasil review tidak substansial, serta membayar APC terlebih dahulu tanpa didahului review naskah. Lingkup jurnal memang spesifik mengenai bidang tertentu, namun tulisan ini mengenai bidang lain yang kurang relevan, namun tetap diterbitkan. Jurnal tidak konsisten dengan skop yang ada. Jurnal juga ini ada beberapa volume menerbitkan satu negara, yaitu Indonesia, sangat dominan. Persyaratan yang tidak terpenuhi adalah syarat khusus tambahan yang diajukan berupa hibah pada tahun 2015, lengkap kontrak dan laporan. Namun yang bersangkutan terhitung mulai TMT jabatan tercatat pada 1 November 2021. Syarat khusus tambahan belum memenuhi karena hibah yang diterima dari DIPA PT dan pada referensi jurnal sebaiknya jangan dari artikel bahasa Indonesia. Berikutnya, syarat tambahan dilampirkan 2 item, penerima hibah dan review artikel di jurnal reputasi. Silakan pilih salah satu, rupanya kebanyakan. Silakan. Berikutnya, habis. Untuk penerima hibah kurang dokumen, SK penerima hibah, cek pengumuman BIMA, dan dokumen laporan akhir. Oke, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, itulah hasil review dari Jakarta. Kita tidak bisa berdebat, dan kami juga tidak bisa menjawab kalau Bapak Ibu meragukan masukan ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang berpikir bahwa masukan ini tidak logis, tetapi itu yang terjadi pada periode yang pertama. Oleh karena itu, harapan kami, masukan-masukan ini dapat untuk memperbaiki dokumen yang Bapak Ibu usulkan pada periode kedua. Demikian, terima kasih, dan semoga nanti ada sharing atau diskusi dari kawan-kawan yang lain, dan di samping saya sudah ada Pak Mahendra, yang akan membantu kami menjelaskan yang terkait dengan perguruan tinggi. Terima kasih waktu kami sampaikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada Pak Prof. Dr. A.G. Bambang Suryadi yang menyampaikan hasil catatan reviewer di tahap gelombang pertama kenaikan jabatan fungsional pada masa peralihan. Untuk berikutnya, untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan kepada Ibu Prof. Dr. Novita Tresiana yang akan menyampaikan ketentuan syarat khusus tambahan guru besar
Untuk itu kepada Prof. Novita untuk dapat menjelaskan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, syarat khusus itu sudah disampaikan tadi oleh Prof. Bambang AG. Berikutnya kami ingin memerinci mengapa ini perlu kita lakukan, karena terkesan ada penyepelean ya terhadap hal ini ya, gitu ya. Dianggap cukup dengan satu bukti, kemudian selesai. Turun ke bawah. Bapak Ibu sekalian, kami ingin menekankan dulu mengapa syarat khusus tambahan ini sama pentingnya dengan syarat khusus. Jadi dalam syarat khusus tambahan, sesungguhnya akan memperlihatkan bagaimana prestasi dan kontribusi Bapak Ibu sekalian di bidang akademik dengan cara yang paling sesuai. Maksudnya adalah pilih salah satu yang paling kuat dari 4 syarat khusus tambahan. Tentunya berdasarkan pengalaman dan kemampuan. Jadi tidak mengada-ngada. Dengan kata lain, ini sebenarnya sudah kita lakukan sebelumnya. Ya. Nah, kemudian sifatnya fleksibilitas, artinya tidak harus nomor 1, tetapi silahkan pilih, bisa nomor 2, 3, atau 4, dan jangan 2, karena tadi ternyata jadi temuan ya, Prof. Bambang AG ya, gitu. Jadi dianggap apa ya? Produktif, super produktif, begitu. Bapak Ibu sekalian, ada 4 syarat khusus tambahan yang diminta Bapak Ibu sekalian untuk memilih. Apakah hibah penelitian kompetitif yang tingkatnya daerah, garing nasional, garing kementerian, garing internasional atau korporasi, gitu. Bukan lokal Universitas Lampung. Atau yang kedua, pernah membimbing sebagai ketua maupun kopromotor program doktor, baik di PT sendiri atau di perguruan tinggi lain dengan melampirkan bukti yang telah lulus. Nanti akan kami jabarkan rinciannya. Lalu yang ketiga, atau Bapak Ibu sekalian pernah menguji sekurangnya 3 mahasiswa doktor dengan melampirkan bukti disertasi yang diuji. Dan yang keempat, ada juga ruang untuk para reviewer sekurang-kurangnya adalah 2 jurnal internasional bereputasi yang berbeda. Baik Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya keempat ini akan diakui oleh kementerian melalui sebuah proses verifikasi administratif. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, beberapa butir kelengkapan bukti-bukti atau administrasi ini harus dilengkapi oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, turun ke bawah. Saya coba jelaskan yang pertama. Berdasarkan apa yang sudah di-mapping oleh Pak Bambang AG tadi, untuk hibah penelitian kompetitif ini pada dasarnya adalah yang diminta sekali lagi adalah bukan hibah penelitian lokal Unila, tetapi tingkat daerah, garing nasional, garing kementerian, garing internasional, atau sektor korporasi. Yang kedua, standarnya adalah hibah itu diperoleh melalui proses seleksi yang kompetitif. Jadi penolakan di periode pertama itu ada yang dikatakan begini, dia mengusulkan level Unila, maka ditolak, dianggap katanya tidak melalui proses yang kompetitif. Gitu. Nah, mengapa ini penting? Karena ini menandakan kualitas Bapak Ibu sekalian dan pentingnya penelitian yang dilakukan oleh
dosen. Nah, skema hibahnya silahkan bisa dasar, bisa terapan, bisa pengembangan, tetapi kuncinya tetap pada relevan dengan bidang keilmuan dosen pengusul. Nah, kami mencoba untuk memapping karena bervariasi ya penolakannya berkaitan dengan hibah penelitian kompetitif. Maka kemudian kita coba yang pertama Bapak Ibu mohon bisa melampirkan bukti hibah. Jadi ada surat yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu mendapatkan hibah penelitian dari lembaga yang kredibel. Nah, biasanya ada pengumuman kalau dia Kementerian Ristekdikti, kementerian kita biasanya ada pengumuman mendapatkan hibah penelitian. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu melampirkan proposal dan laporan penelitian yang diserahkan kepada pihak pemberi hibah. Begitu. Nah, lalu yang ketiga, biasanya setelah mendapatkan hibah, kemudian kita menyerahkan proposal, akan ada kontrak kerja, kontrak hibah, yang menunjukkan persetujuan pemberian dana hibah dan ruang lingkup penelitian. Nah, yang terakhir adalah bukti penyelesaian. Jadi surat keterangan penyelesaian dari lembaga hibah atau laporan akhir yang telah disahkan. Jadi ada persetujuan atau tanda tangan. Nah, ada lagi tambahan Bapak Ibu sekalian, berdasarkan penolakan yang lalu adalah diminta logbook ternyata. Jadi saya kira memang di hibah-hibah penelitian kompetitif biasanya kita memang diminta menunjukkan progres ya, progres penelitian dari bulan ke bulan sesuai dengan kontrak hibah, maka itu bisa dilampirkan, ditambahkan. Begitu. Oke. Yang berikutnya yang kedua. Ya. Yang kedua, kalau Bapak Ibu sekalian kuat di sini, artinya punya pengalaman di sini, ini bisa dilakukan. Jadi Bapak Ibu menjadi pembimbing, baik sebagai ketua maupun asisten. Jadi promotor atau ko-promotor mahasiswa program doktor. Nah, enaknya ini bisa dilakukan di perguruan tinggi kita, Bapak Ibu sekalian, atau di perguruan tinggi lain. Karena tidak menutup kemungkinan calon-calon guru besar itu sudah langlang buana. Kemudian yang berikutnya, dosen melampirkan bukti bahwa mahasiswa yang dibimbing itu sudah lulus sesuai dengan persyaratan. Sehingga hal ini nanti akan menunjukkan bahwa kita sebagai calon guru besar itu bisa mengembangkan keilmuan dan bisa mendukung generasi peneliti selanjutnya melalui program doktoral. Nah, oleh karena itu, berdasarkan penolakan sebelumnya, kami mencoba untuk merumuskan. Ternyata ada beberapa kelengkapan yang akan mereka verifikasi. Yang pertama adalah surat penugasan sebagai pembimbing. Jadi dokumen ini menunjukkan bahwa dosen itu secara resmi ditunjuk sebagai promotor atau ko-promotor yang diterbitkan oleh perguruan tinggi tempat bimbingan dilakukan. Lalu yang kedua, bukti kelulusan mahasiswa. Ya, jadi surat keterangan kelulusan mahasiswa doktor yang dibimbing, kemudian dengan mencantumkan nama dosen sebagai pembimbing. Nah, yang ketiga, saya kira tidak lepas ini, baik yang pertama tadi maupun yang kedua, logbook. Jadi ada catatan bimbingan, dokumentasi, catatan proses bimbingan, termasuk laporan kemajuan dan seminar hasil yang telah dihadiri. Kalau mau ditambahkan foto-foto juga boleh ini di sini. Begitu ya Pak Bambang ya, biar afdol ya, yang menunjukkan bahwa aktivitas itu sudah dilakukan. Yang ketiga, barangkali Bapak Ibu kuat di sini menguji disertasi mahasiswa doktor. Yang diminta adalah dosen pernah menjadi penguji disertasi untuk setidaknya 3 mahasiswa
doktor. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu sekalian? Memperlihatkan bahwa keterlibatan dosen dalam menjaga mutu dan kualitas disertasi di tingkat doktor yang mencakup evaluasi kritis terhadap penelitian dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, bukti yang dilampirkan, surat tugas, dan dokumen disertasi yang diuji. Setidaknya Bapak Ibu sekalian ada 3, ya. Yang pertama adalah tentunya surat tugas menguji yang menunjukkan bahwa dosen diangkat sebagai penguji disertasi tadi setidaknya untuk 3 mahasiswa doktor yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang mengadakan ujian. Kemudian bukti ujian. Nah, ini agak rigid ini Bapak Ibu sekalian. Ada daftar hadir, kemudian yang menunjukkan tanggal ya, kapan itu dilaksanakan, kemudian judul disertasi, kemudian tentunya adalah nama mahasiswanya. Kemudian dokumen disertasi yang mencantumkan halaman pengesahan disertasi di mana di dalamnya itu ada nama penguji untuk menunjukkan keterlibatannya dalam proses ujian. Ini saya kira untuk calon guru besar yang sudah menguji disertasi, ini bisa menjadi pilihan. Terakhir, sebagai reviewer, jurnal internasional bereputasi. Nah, ini juga Kementerian kita memberikan ruang untuk teman-teman kita yang memang sudah mendapatkan pengakuan dari komunitas ilmiah internasional sebagai reviewer. Jadi di sini diminta menjadi reviewer untuk setidaknya 3 jurnal internasional bereputasi yang berbeda, bukan sama. Jadi berbeda. Menjadi reviewer jurnal internasional, Bapak Ibu sekalian, itu menunjukkan bahwa calon pengusul memiliki kompetensi yang diakui oleh komunitas ilmiah internasional untuk menilai karya penelitian orang lain. Jurnal yang dimaksud adalah jurnal yang bereputasi, tadi terindeks di Scopus atau WOS, dan memastikan bahwa jurnal tersebut diakui kualitasnya di tingkat global. Ada 3 minimal, silahkan nanti kalau akan ditambah. Yang pertama biasanya sebagai reviewer itu ada surat undangan. Baik apakah elektronik atau dokumen resmi yang menunjukkan permintaan atau undangan dosen itu sebagai reviewer untuk jurnal internasional bereputasi. Dengan informasi tentang judul artikel tertentu yang direview. Nah ini nanti bisa dilampirkan. Kemudian tentunya adalah kerjanya, kerja reviewer. Ada bukti penyelesaian, jadi ada email konfirmasi, atau bahkan kalau sudah selesai, itu diberikan sertifikat oleh pengelola jurnal yang menyatakan bahwa dosen telah menyelesaikan proses review. Nah, yang ketiga, ini juga berdasarkan pengalaman, bukan yang ditolak, yang diterima ya, profil reviewer pada jurnal itu muncul. Jadi ketika diklik jurnal itu ada tautan atau bukti bahwa dosen itu ada di editorialnya atau di acknowledgement-nya of reviewer-nya, di situ muncul nama, misalnya ada salah satu kawan saya Ariska warga negara gitu ya. Nah itu muncul di jurnal itu sebagai reviewer. Sehingga 3 ini jika calon pengusul punya pengalaman ya, itu bisa dipilih ya, bisa dipilih. Itu saya kira seperti itu. Jadi intinya syarat khusus tambahan ini memastikan sebenarnya kepada kita semua bahwa kita punya pengalaman. Kita punya kontribusi baik dalam penelitian, kemudian pendidikan, dan komunitas ilmiah itu mengakui peran kita. Dan itu butuh bukti. Bukti itu akan diverifikasi secara resmi sesuai dengan persyaratan kenaikan jabatan yang
berlaku. Mudah-mudahan apa yang coba kami carikan ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian menghindari penolakan berulang ya di periode yang pertama. Kami serahkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes tes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Mahendra. Untuk mempersingkat waktu, mungkin sebelum ke aplikasi Sister, saya akan menampilkan ini dulu. Sekedar informasi, sekedar informasi Bapak Ibu, di sini ada tanggal 25 September 2024 kita mengirimkan surat ke pimpinan perguruan tinggi. Tadi sudah konfirm juga ke Pak WR2. Ini sudah diteruskan ke masing-masing fakultas. Tetapi saya ingatkan kembali, di sini kita di Direktorat Sumber Daya ini yang request Bapak Ibu untuk segera Bapak Ibu dosen itu melakukan pemutakhiran data Sinta berupa Scopus ID, Garuda ID, terus data-data lainnya berhubungan dengan Sinta. Kali ini ada keterkaitannya dengan penarikan data syarat khusus. Karena mulai gelombang 2, syarat khusus ada validasinya dari data di Sinta. Jadi kalau misalnya data dari Sintanya tidak lengkap, tidak bisa dilakukan penarikan. Urutan penarikan data Sinta di Sister, yang pertama adalah mengecek data Scopusnya dulu. Scopus tidak ada, dia akan membaca Web of Science. Jika Web of Science tidak ada, dia akan membaca Garuda. Jika di Garuda tidak ada, dianggap tidak ada jurnalnya. Jadi bukan dari Google Scholar. Justru dari pengelola-pengelola jurnal harus melaporkannya di Garuda masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Lalu ada beberapa kendala juga teman-teman di kepegawaian yang ingin menginputkan data Bapak Ibu. Itu mohon dicek jika dari Scopus urutan penulisnya. Pastikan bukan 0, 0 of 7 misalnya nih. Itu tidak bisa ditarik. Ini contohnya pakai punya saya, mohon maaf karena belum produktif Bapak Ibu. Jadi itu kalau misalnya urutannya 0, dia tidak bisa diklaim sebagai syarat khusus. Jika dia author ordernya ada tapi lebih dari 1, itu pun juga tidak bisa. Jadi misalnya ini Bapak Ibu author ordernya cuma 2. Tetapi saya adalah penulis kedua. Ini tidak bisa dijadikan syarat khusus. Jadi Sister sekarang sudah full integrasi dengan data dari Sinta. Lalu mungkin ada pertanyaan kenapa predatory jurnal tidak pernah dikeluarkan lagi SK-nya. Karena yang mengeluarkan SK itu DRPTM dan itu sebenarnya sudah diinformasikan di Sinta. Semua sudah di Sinta. Jadi kita membaca jurnal-jurnalnya itu dari Sinta semua. Itu Bapak Ibu. Lalu kemudian ada promosi. Promosi di aplikasi Sister. Mulai dari pertama lektor kepala misalnya. Kita masuk ke gelombang 2. Saya akan mencontohkan salah satu dosen Bapak Ibu. Sebagai contoh saya menggunakan, kebetulan saya udah izin. Saya pakai punya Riko Ardian. Misalnya ajukan sebagai lektor kepala. Nanti ketika di bagian kelengkapan dokumen, itu akan terlihat tampilan seperti ini, apa saja yang kurang. Saya zoom, Bapak Ibu.
Nah, jika ada bagian kelengkapan data profil ini berwarna merah, muncul seperti ini, Bapak Ibu tidak bisa diajukan sebelum melakukan perubahan data dosen. Dan bisa dicek di bagian ketika lengkapi, ternyata di bagian sini, sertifikasi dosen dokumennya tidak ada. Dan ini bisa dilihat oleh tampilan Bapak Ibu di sister masing-masing sebagai dosen di layanan PAK-nya. Bagaimana dengan karyanya, apakah sudah diinputkan, dokumennya bagaimana, ada kekurangan dokumen atau tidak. Bapak Ibu dosen bisa memonitoring secara individu. Lalu untuk penekanan Bapak Ibu, ini saya hapus lagi. Sebagai contoh izin Pak Ahmad Zazili. Di sini kalau ingin dilengkapi syarat khususnya, dilengkapi, di sini udah langsung tarik portofolio. Memang ketika Bapak Ibu menggunakan Sistar menginputkan di publikasi karya, ada asal data dari Sinta. Karena itu tidak ada filter, tidak ada namanya validasi. Google Scholar pun akan diindekskan sebagai Sinta. Tetapi khusus untuk syarat khusus, selain data dari Sinta, itu harus indeksnya asal datanya dari Scopus, Web of Science, atau Garuda. Jadi kalau Google Scholar dia langsung tertolak. Gitu Bapak Ibu. Baik, contoh seperti ini misalnya. Nanti ketika klik simpan, nanti akan ada muncul peringatan apa saja errornya jika memang sumber datanya dari Google Scholar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu begitu lihat di Sintanya hanya ada Google Scholar datanya, silakan lengkapi ID Sintanya. Sinta kemarin memang maintenance Bapak Ibu, sudah saya push untuk dihidupkan dulu ya sampai gelombang 2 selesai tanggal 10. Dan ini tidak ada perpanjangan. Memang pengajuan gelombang 2 itu tanggal 10 di kementerian. Tetapi ada proses di masing-masing perguruan tinggi. Itu karena ada fakta integritas, terus kemudian berita senat, lalu kemudian dokumen-dokumen lainnya yang harus dilakukan secara kolektif. Dan itu ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi. Minimal rektor. Jadi tidak boleh diwakilkan. Mohon suara yang lain di off-kan dulu, Bu. Itu terkait lektor kepala, Bapak Ibu, lektor ke lektor kepala. Lalu kemudian permasalahan yang selanjutnya itu di guru besar tadi sudah disampaikan oleh Prof yang sebelumnya bahwa harus ada namanya karya syarat khusus tambahan, di mana itu karyanya harus dari luar perguruan tinggi. Dan jurnalnya juga untuk syarat khusus Bapak Ibu tidak boleh dari perguruan tinggi, tidak boleh dari perguruan tinggi yang sama dengan pengusul. Jadi harus dari luar perguruan tinggi. Itu terkait asisten dari lektor kepala dan juga guru besar. Selanjutnya ada satu lagi Bapak Ibu yang terbaru, itu adalah ke lektor. Sister memfasilitasi untuk yang lektor, tetapi hanya untuk menerbitkan sertifikat kompetensi saja. Jadi alurnya adalah Unila mengirimkan link, nanti untuk gelombang 2 akan disertakan sebuah link, silakan Bapak Ibu yang akan mengikuti dari asisten ahli ke lektor, jika dirasa cukup, itu silahkan nanti ajukan, ada linknya nanti dikirimkan dari masing-masing fakultas, dan juga ada beberapa dokumen yang dibutuhkan. Tetapi untuk asisten ahli ke lektor, kita menyediakan juga ada namanya eligibilitas.
Jadi kalau Bapak Ibu merasa saya sudah eligible, tapi menurut Sister itu Bapak Ibu tidak eligible, silahkan lengkapi data-data yang di Sister. Eligibilitasnya apa saja? Asisten ahli, pendidikan S2 minimal 2 tahun sejak TMT jabatan terakhir akademik. Lalu tidak termasuk dosen tetap P3K, NIK sudah terverifikasi. Data ikatan kerja dan juga sudah padan, minimal sudah mau keluar NUPTK, tapi kemarin saya sudah cek seharusnya sudah semua NUPTK sudah keluar. Lalu untuk PNS itu pangkat terakhir harus 3B, di mana nanti dokumennya akan dicek secara manual oleh tim kepegawaian. Itu adalah perhitungan BUP, syarat BKD memenuhi, angka kredit konversi untuk PNS, sedangkan DUPAK untuk non-PNS, karya ilmiah jurnal nasional terakreditasi, peringkat 3 atau 4 atau 5 atau 6 sebagai penulis pertama. Persyaratan tambahan sesuai kebijakan instansi masing-masing. Nanti alurnya ketika sudah dikumpulkan dokumennya, lalu kemudian eligible, nanti dari kepegawaian akan memberikan form penilaian ke asesor masing-masing fakultas. Makanya kemarin sudah disebar surat bahwa masing-masing fakultas akan menyetorkan siapa saja yang bakal menjadi asesor untuk masa peralihan asisten ahli kolektor ini. Nanti begitu sudah masuk dalam kelengkapan dokumen, nanti tinggal upload, kemudian nanti tinggal menunggu TTE dari Bu Rektor untuk digeneratkan sertifikat kompetensinya, lalu kemudian kepegawaian membuat SK fungsional dan dikirimkan ke BKN untuk diteruskan kenaikan kepangkatannya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Mira. Baik, terima kasih kepada Pak Mahendra. Pemaparan khusus mengenai platform Sister yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu yang akan mengajukan kenaikan jabatan akademik gelombang kedua. Untuk itu, sesi berikutnya adalah tanya jawab. Untuk yang tahap pertama, saya berikan 2 penanya kepada Bapak Ibu. Dipersilakan. Online. Ada angkat tangan nih. Bu Mira, saya tanya Bu Mira. Ya, persilakan Pak. Nama dan fakultas ya Pak. Ya. Dipanggil atau gimana nih, Bu? Banyak yang angkat tangan. Oh, resi. Ini enggak ada yang laptop sih. Oh ya, masih itu. Izin Bu Mira. Ya. Saya Gimana Bu Mira bisa lanjut? lah. Kok diam? Silakan kepada Pak Misbah. Ya, terima kasih Bu Mira. Tapi saya duluan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misbah Susanto dari Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Ya, saya mengajukan gelombang 1, kemudian revisi juga, tidak lolos, kemudian di periode revisi. Tapi sampai hari ini saya itu statusnya masih apa ya, penugasan asesor sudah dicontreng, penilaian belum, sehingga juga selesai juga pasti belum. Jadi bagaimana ini Bu? Maksud saya kan ini seperti digantung ya Bu. Jadi saya belum ada keputusan di revisi, tetapi untuk mengajukan gelombang 2 juga saya yakin belum bisa kalau belum ada keputusan. Jadi mohon pencerahannya gimana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Pak Misbah, izin menjawab. Jadi memang benar Bapak termasuk dosen yang mengajukan kolektor kepala, tetapi masih menunggu proses pengesahan dari pimpinan. Karena proses alurnya begini Bapak Ibu. Pertama pengecekan di Sister, terus kemudian cek administrasi, kemudian
Selanjutnya dicek oleh asesor sudah sesuai atau belum secara substansi. Kemudian terakhir itu disahkan oleh pimpinan Dikti. Jadi tahapan sekarang Bapak asesornya ini belum simpan permanen penilaian. Oh begitu. Ya, kalau saya cuma bisa menyebutkan statusnya, Pak, Iya, iya, maksud bukan saya hasil kapan tuh pengumuman dia? final. Mohon maaf, saya masih menjaga integritas. Ya, maksud saya kapan dia menyimpan permanen begitu ya? Atau memang belum dinilai kan? Kalau sudah dinilai kan conteng ya. Iya, kalau Conteng itu gitu. udah disimpan permanen, Pak. Iya, kalau belum disimpan permanen kan, atau kita apa bisa dilihat memang mereka sudah menilai tapi belum disimpan permanen. Ditunggu saja, Pak. Karena memang pengusul tidak boleh tahu status penilaian. Ketika sudah dinilai baru bisa dilihat. Iya, Seperti baik. itu, Pak. Ya, maksud saya sampai hari apa begitu. Kalau misalnya apakah memang asesornya lupa atau bagaimana gitu kan, itu yang Takutnya jadi ya. bingung gitu. Kita digantung gitu. Padahal gelombang 2 kan tanggal 10 tutup ya. Ini udah tanggal 2. Begitu loh Pak Mahendra Iya, maksudnya. Bagaimana betul, apakah Pak. dari Unila bisa menanyakan ke kementerian untuk mengingatkan asesor untuk dinilai. Kalau ditolak pasti jangan digantung gitu loh. Kalau kita ditolak Nah, pasti kita ngajukan atau ya diterima alhamdulillah gitu ya Pak WR2. Udah kita tahu Pak Habib. Makasih Pak Mahendra kalau bisa baik. diingatkan gitu. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau kita ingatkan sama seperti sebelumnya, Pak, yang saya infokan ke para calon asesor waktu itu, kita selalu mengingatkan asesor nasional itu setiap hari 5 kali. Seperti minum obat yang overdosis. Sebenarnya kita selalu ingatkan karena ada WA grupnya, begitu. Dan kalau misalnya ada yang tidak selesai, ini gelombang 2 tidak akan pernah kita gunakan lagi, begitu. Jadi memang punishment-nya sudah jelas dan mereka sudah paham terkait konsekuensinya. Jadi ditunggu saja Pak sampai hari ini. Memang sudah diperpanjang sampai tanggal 2 sampai hari ini. Kalau misalnya tidak juga mungkin ya sampai besok. Karena keputusan final kita tidak bisa nge-push. Justru kalau kita nge-push penilaian justru salah kitanya secara administrasi. Karena kita menggunakan layanan yang ada. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, saya tambahkan sedikit. Masih ada 4, sebenarnya tidak Pak Misbah sendiri, 1 lektor kepala, 3 profesor. Ini yang masih status menunggu. Ya kita masih berdoa. Kalau yang lain sudah jelas direkomendasikan atau tidak direkomendasikan. Kalau yang 4 ini justru banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan hilal segera terlihat hari ini atau besok. Gitu ya. Terima kasih. Ya, baik Pak WR. Terima kasih Pak Mahendra, Pak WR2. Baik, Pak Isra. Untuk selanjutnya kepada Ibu Penny Rosalia. Gimana ya? Silakan Ibu Penny. Bukan Pak Marjo ya. Pak Marjo dulu ya. Ada baik-baik, maaf untuk Pak FX Sumarja. Oke, baik, terima kasih Ibu Mira. Bapak Mahendra mau nanya pertama. Itu di data sister saya, itu seminggu yang lalu itu ada perbaikan tentang masa masa kerja di pangkat. Kemarin kekeliruan menulis masa kerjanya 1 tahun 24 bulan. Mestinya 24 tahun 1 bulan. Nah, gitu. Tapi di sister masih tertera masih dalam proses perbaikan. Kami sudah ngajukan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kemarin ada pemadanan nama ya, sehingga nama saya di kepegawaian itu kan namanya kan panjang banget, Fransiskus Xaverius Sumarja. Tapi di beberapa dokumen itu di SK bimbingan, SK bahkan ada di naskah publikasi itu namanya disingkat menjadi FX Sumarja. Nah, apakah itu nanti akan menjadi penghambat barangkali bagi si asesor ya? Karena mungkin dianggap orang yang berbeda antara FX Sumarja dengan Fransiskus Xaverius Sumarja. Itu mohon untuk ininya. Terima kasih. Baik, silakan Pak. Oh, Pak baik. Hendra.
Izin Pak, suara terdengar ya Pak ya? Belum. Ya, oh iya terdengar. Siap. Ya, siap. Begini Pak, makanya ketika pertama kali kita sosialisasi waktu itu mau padanan data bersama WR2, kita keliling Pak, keliling fakultas untuk melihat mana fakultas-fakultas yang ibarat kata komunikasinya baik. Komunikasi baiknya dalam artian jemput bola untuk meminta pendampingan Pak. Tetapi kan untuk Pak FX Sumarja ibarat kata kontak langsung ke saya. Ya. Kontak langsung ke saya ya, saya beritahu bahwa kalau misalnya kita berperang teguh pada peraturan presiden terkait satu data yang benar itu adalah data di Sdukcapil. Ya. Data di Sdukcapil yang benar itu mengikuti akte lahir. Seperti itu Pak. Nah kalau misalnya Bapak ibarat kata sudah terlanjur disingkat, ada bukan escape sih Pak, bisa dicoba dengan memberikan surat klarifikasi atau setiap pengajuan. Izin Pak Mira, itu sudah kami selesaikan Pak. Jadi di Dukcapil kami sudah nama panjang semua. Sudah sama dengan data yang di kepegawaian. Hanya kemudian yang sekarang jadi masalah itu kan di dokumen-dokumen naskah publikasi, di SK bimbingan, SK promotor, itu kan ada dua nama. Yang satu pakai FX, yang lainnya pakai Francisco Xaverus. Nah itu loh, apakah itu nanti akan jadi hambatan? Makasih Mas. Sebenarnya nggak jadi masalah Pak, karena kan memang sudah hal lumrah ya Pak, kalau FX itu singkatannya apa, ibarat kata sudah jadi pengetahuan umum. Cuman kalau misalnya pengen Bapak lebih plong, bikin kayak seperti surat pernyataan bahwa memang ini adalah Bapak dan ditangan di tas materai, nanti dilampirkan, dikirim ke kepegawaian, dijadikan satu dengan surat pengantar dari Bu Rektor. Jadi seperti menyampaikan surat klarifikasi. Oke, Seperti bahwa itu. nama FX itu ya Franciscus kan gitu ya. Oke, ya terima kita kasih. seperti itu Pak, untuk menghindari ya kalau biasanya asesornya kan suka ngantuk atau iseng. Ya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Jazili. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zazili dari Fakultas Hukum. Jadi saya salah satu peserta yang ikut di periode kedua yang tadi ditampilkan oleh Pak Mahendra ya Pak. Nah jadi semalam itu saya dapat informasi dari kebagian kepegawaian di fakultas saya, bahwasanya katanya syarat khusus saya itu tidak bisa digunakan karena discontinuous, gitu kan. Nah setelah dari jawaban tersebut, saya coba cari-cari di Scopusnya Pak, di keterangan di Scopusnya. Kemudian saya tanya-tanya ke teman saya yang mungkin agak sedikit mengerti gitu. Ternyata jurnal tersebut tidak discontinuous, masih tercover sampai dengan 2023. Nah, jadi mungkin saya ingin meminta klarifikasi tadi gimana, apakah betul jurnal tersebut discontinuous atau seperti apa? Jadi itu aja Pak, terima kasih. Mungkin tadi saya kalau dilanjutkan mungkin akan jelas itu Pak. Makasih Pak Mahendra. Baik Pak, terima kasih. Jika demikian, itu kan berarti discontinue di cover sampai 2023 ya Pak ya? Ya. Karena pembacaannya per sekarang 2024. Jadi kalau misalnya Bapak ingin klarifikasi, ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama silakan sampaikan melalui pusat bantuan Pak. Sertakan bukti-bukti yang ada. Pusat bantuan sedikit responsif untuk yang pengajuan PAK, seharusnya bisa langsung dibalas. Atau yang kedua, kalau misalnya memang tidak bisa juga, silakan bersurat ke pengelola Sinta. Silakan kontak LPPM dulu untuk berkomunikasi dengan pengelola Sinta pusat. Kenapa ini bisa disebut sebagai discontinue gitu? Oke. Karena kita membaca data apa yang dikirimkan dari Sinta Pak. Begitu. Kalau dari Sinta menyatakan bahwa itu discontinue ya kita bingung juga. Ya. Seperti itu. Yang untuk yang pertama tadi malam saya langsung bersurat juga Pak ke sisternya. Saya sekarang dimintai kelengkapan data-data. Mungkin akan segera. Iya, silakan dilengkapi Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin saya tambahkan Pak Jazili ya. Ya, Pak. Ada kasus kalau kita ngeceknya di
skimagojr.com, dia memang di situ kadang-kadang tidak disebutkan dengan jelas discontinue atau tidak. Tapi begitu Bapak masuk di scopus.com, itu otomatis kalau dia discontinue, jurnal itu nggak bisa lagi di situ jelas di situ. Bahkan ada beberapa begitu kita cek Sudah Pak, kalau di artikel yang di cover sudah, itu Pak. Saya minta bantuan teman saya sudah tidak katanya ada. Iya. sudah dilakukan. Oke. 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 Begitu Pak. Jadi bisa dicek dua di skimagojr.com atau di Scopusnya. Ya, Ya, sudah. karena ada beberapa teman juga kejadiannya ternyata artikelnya tidak pernah coverage tidak pernah terdeteksi di akun Scopusnya gitu. Berarti kan itu memang sudah discontinue gitu. Oke. Iya, gitu. Ada kasus begitu. Terima kasih. Hilang lagi suaranya kayaknya. Ibu Feni Rosalia untuk penanya berikutnya. Next untuk mempersingkat untuk kepada Pak Iya. Kusnanta. Terima kasih. Oh ya, Bu Penny sudah menyambung ya Bu. Halo? Silakan Bu. Iya Bu, silakan Ya, Bu. ya. Baik. Saya mengajukan revisi di periode 1. Nah, tetapi kan kemudian catatannya sebenarnya sama gitu di proporsi kebutuhan formasi jabatan. Nah, itu sebenarnya seperti apa? Karena saya juga bingung kenapa masih ditolak terus ya. Jadi kalau menurut kepegawaian kan itu sudah benar seperti itu isinya. Jadi untuk formasi di 2024 sampai 2028 itu terisi untuk guru besarnya. Kemudian di ketersediaannya juga untuk guru besarnya terisi seperti itu. Nah, apakah itu ada kesalahan di sana ya? Kenapa kok punya saya itu ditolak, sedangkan punya teman-teman gitu yang lain sama-sama gitu ya, kami yang barengan gitu itu dengan format yang sama, katakanlah tabel yang sama gitu, itu diterima gitu, tidak ada artinya penolakan. Jadi saya hanya ingin bertanya sebenarnya yang seperti apa gitu yang benarnya itu. Itu saja. Terima kasih. Ya, langsung saja Pak Mahendra untuk menjawab. Ntar Bu, saya download dulu Bu. Ya. Oh iya, ini Bu, di sini saya lihat kebutuhan peta formasinya dari segi format ini sebenarnya salah Bu. Salah satu fisik, ya. Iya. Ini seharusnya dibuat per program studi bukan per jurusan Bu. Kita minta dari kementerian itu per prodi bukan per jurusan. Oh, prodi ya. Ya, karena kalau misalnya per jurusan, Bapak Ibu punya bidang ilmu yang sama, itu tidak bisa jadi profesor. Karena satu ranting ilmu hanya bisa satu. Kita udah memperjuangkan, Bu, saya udah memperjuangkan. Awalnya kementerian mintanya per fakultas. Iya. Terus saya minta per prodi, biar semuanya bisa jadi profesor. Karena mau diminta per rumpun ilmu, lebih spesifik. Tapi kenapa FISIP kok jadi satu jurusan, jadi per jurusan? Ini pertanyaan juga Bu, kalau dari saya. Iya. Jadi Ini itu harus revisinya kan bukan di saya berarti ya Pak ya. Kalau seperti itu ya Pak. Berarti di fakultas gitu ya Pak. Iya di fakultas dengan nomor baru, terus kemudian diperbaiki ini per program studi, bukan per jurusan. Begitupun juga dengan fakultas-fakultas lainnya, kalau misalnya masih ada yang per jurusan, silakan pecah per program studi. Iya. Kemudian isiannya itu untuk formasi dan ketersediaan tetap harus ada ya, dicontreng gitu ya Pak ya. Tetap ada Bu. Jadi dicontreng memang untuk guru besar itu untuk formasi dicontreng, ketersediaannya juga dicontreng lagi seperti itu ya.
Berdasarkan data, Bu, berdasarkan kenyataan yang ada. Kayak misalnya begini, ilmu pemerintahan misalnya, Ya, ilmu belum pemerintahan ada. banyak banyak banget, Bu, nih bidang ilmunya. Kalau misalnya per program studi kan bisa terpecah-pecah. Jadi kalau misalnya prodi A dengan prodi B punya rumpun atau bidang ilmu yang sama, tetapi program studinya beda, itu diperbolehkan dua-duanya menjadi profesor. Tetapi kalau misalnya dijadikan satu per jurusan, berarti pilih salah satu yang jadi profesor. Kalau misalnya tiba-tiba dua-duanya lolos, Unila harus kena uji petik, begitu, Enggak Bu. sih Pak, udah beda gitu. Ya, Ininya udah beda ya bidangnya. seperti itu. Jadi untuk gelombang 2 mohon diperbaiki untuk satu visip, Bu. Terima kasih. Oh, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Mira. Iya, Bu. Silakan. Ya, tambahan. Jadi saya berharap untuk Bapak Ibu semua, ini memang pada periode 1 kemarin ada beberapa pengusul yang tidak direkomendasikan karena alasan peta formasi jabatan. Jadi kami berharap agar ini juga diseriusi, maksud saya. Ini bukan hanya formalitas, ada peta formasi jabatan. Jadi diseriusi, dilihat. Tadi sudah disampaikan ke Pak Mahendra, ini per program studi. Jadi misalnya maaf, ketika bicara pemerintahan gitu, pemerintahan itu ada S1 pemerintahan, ada prodi S2 pemerintahan. Mungkin dibuat per prodi gitu, tidak per jurusan. Ini yang dimaksud Pak Mahendra. Sehingga nanti ketika sama, tapi prodinya beda. Yang satu adalah S1 ilmu pemerintahan, yang kedua adalah S2 ilmu pemerintahan begitu. Nah ini tolong dilengkapi lagi, dilihat lagi, jadi tidak diabaikan, tidak disepelekan di fakultas. Karena kemarin ketika revisi periode 1 ini juga kita melihat ketika berubah satu, jadi nggak seenak kita bisa merubah peta formasi karena ini harus dibuat legalitas melalui keputusan rektor. Kemudian ini kita kirim sehingga ini menyangkut banyak orang. Nah ini makanya saya pikir minta kepada semua pengusul untuk lebih ini berkomunikasi dengan Kaprodi, dengan pimpinan fakultas untuk segera bisa diusulkan sesuai dengan peta formasi yang dibutuhkan untuk masing-masing prodi. Mungkin itu, terima kasih. Baik. Untuk berikutnya kepada Pak Kusnanta untuk dapat menyampaikan pertanyaan. Tesnanto. Bisa. Halo. Dari Fakultas Hukum ya Pak ya, silakan Pak. Dari Hukum ya. Pertanyaan pertama itu sama dengan Pak Marjo. Kemudian pertanyaan kedua, kemarin saya sudah menyampaikan beberapa ini lewat fakultas, tapi setelah mendengarkan penjelasan ini, pertanyaannya menjadi apakah ada kemungkinan untuk merevisi dokumen yang kemarin kami sampaikan. Karena misalkan tadi penjelasan dari Bu Novita, sebenarnya untuk syarat tambahan khusus itu milih salah satu aja gitu. Karena kemarin ini biar kelihatan powerful gitu, saya mengajukan ada beberapa ada 3 komponen yang saya sampaikan yang kebetulan semuanya ada gitu. Oleh karena itu daripada reviewernya repot, saya berpikir lebih baik yang sederhana seperti yang Bu Novita sampaikan tadi untuk kalau memungkinkan untuk diperbaiki. Pertanyaannya apakah kemungkinan dapat diperbaiki. Kemudian yang ketiga terkait dengan hasil Turnitin ya. Kebetulan saya untuk proses bisa sampai diterbitkan itu lebih dari 1,5 tahun. Sehingga Turnitin saya yang sebelum diterbitkan itu hasil Turnitinnya itu saya cari itu udah nggak ketemu. Nah, ketika saya Turnitin itu mesti nyangkut ke publikasi. Kalau sekarang saya Turnitin itu mesti nyangkut ke publikasi yang ada. Kebetulan saya di Sriwijaya Law Review itu ya, terbitnya di sana. Prosesnya 1,5 tahun. Bagaimana cara mengatasi hal ini? Pertanyaannya kemudian begitu. Karena begitu saya Turnitin pasti nyangkut ke sana semua. Sementara kalau saya exclude itu akan lebih dari ya, seperti yang tadi dikemukakan. Mungkin itu mohon bantuannya dan dukungannya untuk pertanyaan ini. Terima kasih.
Oke, baik. Eh, halo, Pak Tisnanta. Udah ya? Oke. Baik, Pak Tis. Ya, Bu. Bisa ya? Ya. Oke, baik, Pak Tis. Iya, Pak Tis. Jadi di sini dari awal sudah dikatakan flexibility gitu loh Pak ya. Jadi kata kuncinya flexibility itu memilih salah satu karena faktanya ada yang mengajukan dua ditolak atau dikasih catatan gitu loh Pak ya. Jadi yang diharapkan itu satu tapi mendalam. Nah, memang yang coba dihimpun oleh tim ini rata satu tetapi tidak mendalam itu Pak masalahnya Pak. Jadi saya kira kalau sekelas Pak Tis ini sudah bisa lah Pak yang nomor 2 dan nomor 3 tadi Pak, penguji disertasi mahasiswa doktor dan pembimbing asisten, pembimbing atau asisten bimbingan program doktor. Siapa yang nggak kenal Pak Tis ini di Fakultas Hukum ini? Lebih itu, Bu. Pertanyaannya begini loh, Bu. Jadi Pertanyaan itu gini, kemarin kan saya udah ada bisa nggak dirubah? ada penelitian baik Bisa ya, bisa dirubah ya. dari luar Bisa ya. atau apa namanya internasional, kemudian ada bimbingan dan seterusnya itu saya isi semua gitu. Nah, pertanyaannya itu kan bikin mumet reviewer. Nah, kita nggak nanti memperbaiki, Iya. cukup satu aja gitu, biar Iya. reviewernya nggak mumet gitu. Betul Pak, cukup satu saja yang paling kuat Pak. Ya. Bapak lah yang bisa tahu berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang Bapak sudah kembangkan. Satu saja Pak, dan bisa direvisi. Terima kasih. Nggak lebay ya Pak? Nggak kedengeran. Kayak Terima kasih, Bu. Pak Ardian? Pak Ardian belum hadir ya? Ya. Silakan Pak Ardian. Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terdengar Pak. Oke. Jadi saya mengajukan dari lektor ke lektor kepala di batch 1 kemarin dan saya mendapat catatan penolakan dan kemudian saya melakukan revisi juga gitu loh. Tapi ada satu hal yang mungkin bisa saya ingin advice dari Bapak Ibu sekalian. Catatan administrasi yang terkait dengan rubrik penilaian administrasi saya adalah saya belum menjabat setidaknya 2 tahun pada jabatan ini 3D 1 Juni 2024 belum mencapai 2 tahun ya. Itu catatan dari asesornya. Kemudian di bagian substansinya ya, di bagian substansinya sebentar. Karil tidak memenuhi karena terbit tahun 2018, sedangkan pangkat golongan terakhir 2024. Kemudian terkait dengan karya ilmiah lagi, karya ilmiah terbit tahun 2018, pangkat golongan terakhir 2024 tidak memenuhi syarat. Nah, saya ingin bertanya, apakah memang karena saya baru mengajukan kenaikan pangkat golongan dari 3C ke 3D itu dan baru menerimanya itu di TMT 1 Juni 2024 kemarin. Nah, apakah memang saya nggak bisa mengajukan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan sebelum 2 tahun di 3D? Gitu. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, izin Pak. Jadi sebenarnya begini Pak, mungkin kebetulan Bapak dapat asesornya yang nggak paham tentang substansional mungkin Pak. Nanti kita coba note ke kementerian karena sebenarnya sudah kita informasikan bahwa
untuk kepangkatan itu tidak dilihat, yang dilihat adalah fungsionalitas atau Jabatannya. jabatan fungsional, Ya. jabatan fungsional TMT-nya. Bahwa Ya. di rubrik juga memang tidak kita sebutkan karena kita sudah pisah nih antara peraturan fungsional dengan peraturan kepangkatan. Ini catatan juga untuk kementerian, kita ibarat kata koset pala asesornya Pak nanti. Baik, mungkin diteruskan saja nanti ke gelombang 2 Pak dengan bukti-bukti yang ada, nanti teman-teman kepegawaian tinggal melengkapi apa yang kurang. Itu Ya. nanti di gelombang 2 diajukan lagi aja. Ya Itu kalau sesuai bisa, dengan kalau bisa asesornya dipecat aja ya, Mahendra ya. Dan kita pasti ada evaluasi asesor kok Pak. Pasti akan ada pemecatan asesor. Gitu. Ya, Terima kasih. syukurlah. Terima kasih Pak Bambang. Waduh, saya senang lihat senyum Pak Bambang nih. Udah lama nggak lihat ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kepada Bapak Alimuddin Muhtar. 2 penanya lagi ya, karena sudah sore Bapak Ibu. Kemudian. Tes, 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 tes. Apakah suara saya kedengaran? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tidak bisa on kamera karena ini laptopnya nggak bisa kameranya. Pertanyaan saya terkait dengan informasi yang saya dapatkan dari kepegawaian bahwa saya ikut di gelombang kedua. Jadi permasalahan saya di masalah jurnal yang dijadikan sebagai syarat khusus itu belum muncul, belum sinkron antara Sinta dengan Garuda. Jadi saya coba sudah dapat arahan kemarin dari kepegawaian dan juga sudah minta tolong ke bagian Sinta di LPPM Pak Lukman. Cuma di Sintanya ini belum bisa narik dari belum bisa sinkron dari Garudanya gitu dengan Sinta, sehingga jurnal saya yang saya jadikan sebagai syarat khusus itu belum muncul di Sinta untuk dari Garudanya gitu. Nah, ini gimana permasalahannya? Soalnya di situ keterangannya nunggu beberapa hari gitu. Nunggu beberapa hari, sementara ini kan mungkin waktunya kan deadline-nya makin dekat gitu. Takutnya nggak sinkron-sinkron antara Sinta dengan Garuda, yang di Garudanya ya takutnya nggak bisa nih. Makasih banyak, mohon pencerahan. Siapa? Dari Fakultas Baik, Teknik, Pak. Siap. Makasih Pak Mahendra. Jadi begini Pak Alimuddin, ini kita temukan, jadi kalau di Garuda itu sifatnya klaim Pak. Jadi saya temukan juga ternyata banyak nama Mahendra Pratama dengan ID yang berbeda. Jadi pastikan Bapak Ibu klaim artikelnya berdasarkan ID yang sudah sama dengan yang di Garudanya. Jadi kan disuruh memasukkan ID Garuda. Sudah Pak, Bapak sudah. Ibu. Sudah. Ya, ID Garuda itu harus sama dengan artikel-artikel yang lain. Bisa dicek kalau misalnya Bapak Ibu masuk ke dalam garuda.kemdikbud.go.id ya, terus kemudian masuk ke dalam author, terus garis miring ID Garudanya, kemudian enter, di situ dilihat ada atau tidak jurnalnya. Karena banyak demikian, Pak ini di Garuda ada, tetapi begitu dilihat dengan ID Garuda tersebut memang 0. Begitu. Jadi perlu dicek lagi Garudanya. Kalau misalnya memang benar-benar kosong, berarti Garudanya perlu diperbaiki, bukan Sintanya. Iya. Gitu Pak. Jadi tapi gini, kalau Pak. misalnya di Garudanya sudah ada, ya, berarti tinggal dari tim LPPM itu kontak ke tim Garuda. Tapi kembali lagi kalau Garuda lebih baik di institusi Bapak Ibu. Jadi pimpinan perguruan tinggi yaitu Bu Rektor itu bersurat ke DRPTM untuk meminta percepatan melakukan sinkronisasi Garuda. Iya. Gitu. Jadi di Garuda saya sudah cek ID Garudanya itu dengan jurnal sebagai syarat khusus itu sudah saya inputkan ke Sinta. Karena memang sebelumnya masih 0, sehingga saya masukkan lagi seperti arahan dari kepegawaian. Ya memang tinggal waktu sinkronisasinya yang belum terjadi gitu. Nah, tadinya saya berharap
coba kontak Pak Mahendra tadinya tapi nggak sempat masuk gitu. Gimana caranya menghubungi pihak Garudanya itu supaya ada percepatan sinkronisasi itu mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Alimudin. Untuk pertanyaan terakhir, kami persilakan Atma Kusuma dari Fakultas Pertanian. Atma ya, Atma Kusuma dari Fakultas Pertanian dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Tes. Dia ke di mute lagi sama dia. Tes, Bu. Halo, halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, untuk yang gelombang 2, apakah dari asisten ahli kolektor udah ada pembukaan lagi Bu? Dan tes. Ya udah Pak Iwan aja. Hostnya kan Pak Iwan itu. Terima kasih Pak Atma. Atma, nah, Ya. nah, Ya. setelah rapat ini nanti kami buka di gelombang 2 karena kan tadi sudah disampaikan terkait form yang sudah diinformasikan dari Pak Mahendra. Bisa Bapak siapkan nanti kami sampaikan link ke unit-unit fakultas untuk menginformasikan hal tersebut. Gimana Pak? Kalau izin Pak, Siap. saya semester ini kan baru saja mengeluarkan buku ajar. Apakah bisa diklaim juga nanti atau menunggu penilaian PKD di akhir semester Pak? Semester yang ini. Ini tuh Pak, pertanyaan yang kedua tambah. Mohon maaf ya Pak. Siap. Baik Pak, kalau BKD nanti aja Pak konteksnya terkait fungsional. Nanti akan diinfokan lebih lanjut. Terima kasih. Cukup? Pak. Ya, cukup. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sepertinya ini sudah selesai tanya jawab. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ini kepada Komite Integritas, Prof. Abdurrahman, Prof. Novita, Prof. Bambang, kemudian yang melalui daring ini ada Prof. Sutopo Hadi dan Prof. Cipta Ginting. Terima kasih atas kerja keras dan pengabdiannya untuk institusi. Terima kasih juga kepada Pak Mahendra. Kita bersyukur ini bahwa di Universitas Lampung ada orang pusat yang memang sehari-hari menggeluti di sister ini sehingga informasi-informasi aktual, tajam dan terpercaya itu bisa kita dapatkan dari Pak Mahendra. Atas nama pimpinan universitas, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, keseriusan Bapak Ibu semua. Tentu saja kita punya harapan bahwa karir dosen di Universitas Lampung ini semakin baik, bisa naik dari asisten ahli ke lektor, dari lektor ke lektor kepala, dari lektor kepala ke profesor. Tentu saja ini menjadi capaian dan kita berharap bahwa apa yang kita usulkan ini tidak bermasalah. Jadi hari ini kita sampaikan sosialisasi ini supaya jangan sampai nanti ada penolakan atau bahkan sampai ada masalah gitu di kemudian hari gitu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, sama-sama kita berdoa. Ini mobil khusus 4 yang sedang menunggu periode 1 revisi. Mudah-mudahan bisa segera ada keputusan dan keputusan baik tentu saja. Dan kepada yang sudah tertolak tadi, belum direkomendasikan, ini karena terus terang memang kita juga melihat disparitas pemahaman dari asesor juga sangat beragam.
Sehingga tadi ada beberapa catatan dari Pak Ardian yang disampaikan ke Pak Mahendra, ini juga menjadi catatan kita, mungkin nanti Pak Mahendra atau kita juga bisa sampaikan begitu. Sekali lagi terima kasih, semoga Bapak Ibu selalu sehat, selalu bahagia. Saya akhiri acara sosialisasi kita pada sore hari ini dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seluruh pegawai Di off dulu itu, di offin dulu. Recording stopped.